Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tempat aksi obat di dalam tubuh. Dan sebelumnya, ikuti terus ya kakak, karena video ini masih berkaitan dengan video yang kemarin. Dan jangan lupa like dan subscribe. Apa sih yang dimaksud dengan obat? Merupakan suatu zat yang memberikan efek terapi pada fungsi biologis dengan melalui aksi kimia. Kenapa? Karena bagaimana dan di mana obat itu memasuki tubuh akan menentukan seberapa banyak obat mencapai tempat aksinya. Dan ujung-ujungnya juga menentukan besarnya efek. Misalnya, cara pemberian per oral itu melalui mulut, itu jumlah obat yang mencapai tempat aksinya lebih sedikit daripada cara pemberian secara intravena. Mengapa? Karena cara pemberian secara per oral itu sebelumnya si obat itu mencapai tempat aksinya, obat masih mengalami berbagai proses dulu seperti absorpsi. Sedangkan kalau secara intravena, obat langsung masuk ke pembuluh darah dan cepat menuju ke tempat aksi. Sehingga kesimpulannya bioavailabilitas obat lebih besar kalau diberikan secara intravena daripada secara per oral. Kemudian selanjutnya itu jalur pemberian obat juga mempengaruhi absorpsi obat. Yang mempengaruhi yaitu ada 4, yaitu yang pertama luas permukaan absorpsi. Semakin luas permukaan absorpsi maka semakin cepat obat itu diabsorpsi. Itulah mengapa obat dalam bentuk serbuk lebih cepat berefek daripada bentuk tablet. Nah, yang kedua, banyaknya membran yang harus dilewati. Semakin banyak membran yang dilewati, maka semakin kecil bioavailabilitas obat. Yang ketiga, banyaknya obat yang terusakan. Kalau semakin banyak obat yang terusakan, gimana hubungannya masa bioavailabilitas? Nah, yang terakhir, dengan jumlah ikatan dengan depot. Apa sih itu? Next, yaitu macam-macam pemberian obat. Ada intravena, ada intramuskular, ada subkutan, ada intraperitoneal, ada inhalasi, dan peroral. Lalu, apa sih itu absorpsi? Absorpsi adalah penyerapan obat melintasi membran memasuki aliran sistemik untuk menimbulkan efek untuk memasuki aliran sistemik atau pembuluh darah. Obat itu harus dapat melewati membran. Nah, kalau udah menembus membran, baru obat itu bisa dialirkan melalui darah menuju ke sasaran, misal jantung, ginjal, atau yang lain. Maka dari itu absorpsi merupakan faktor terpenting bagi obat untuk mencapai tempat aksinya. Kalau obat menembus membran, berarti dia mengalami transport obat. Selanjutnya ada contoh obat dan sifat kesamaannya, itu ada 2, makin atas makin basa dan asam makin bawah. Nah, yang pertama ada makin asam, itu ada diazepam, chlordiazepoksid, trimethoprim, morfin, norepinefrin, dan dopamin. Dan yang asam makin bawah itu ada levodopa, penisilin, aspirin, metotrexat, sulfamethoxazole, dan klorotiazid. Prinsip kerja obat. Apa itu kerja obat? Kerja obat yaitu perubahan kondisi yang mengakibatkan timbulnya efek respon. Efek obat yaitu perubahan fungsi, struktur, atau proses sebagai akibat kerja obat. Efek dibagi menjadi 2, yaitu efek utama, efek yang dikehendaki, dan efek samping. Efek yang tidak dikehendaki, contoh ZM, efek utamanya sebagai anti alergi, efek sampingnya bisa dibikin ngantuk. Mekanisme aksi obat yaitu cara bagaimana obat bekerja sehingga menimbulkan efek. Kemudian mekanisme kerja obat dibagi menjadi 2, yaitu ada non spesifik dan spesifik. Nah, yang
Nah, spesifik itu mekanisme kerja obat yang tidak diperantai interaksi obat dengan reseptor atau hanya berdasarkan sifat kimia fisika sederhana. Kalau spesifik itu aksinya diperantai interaksi obat dengan target obat spesifik. Contohnya reseptor, enzim, molekul, pembawa, dan kanal ion. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.